Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya, yang kami hormati kepada seluruh staf dan Dewan Guru SMK Negeri 6 Surabaya, yang kami banggakan seluruh siswa siswi SMK Negeri 6 Surabaya, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Tiada untayan kata yang pantas kami alunkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang penuh mubarak ini kita dapat berkumpul di sini majelis dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Hijriah 1445 Hijriah. Semoga pertemuan kita pada hari ini dicatat oleh Allah menjadi pertemuan yang barokah, bisa dijadikan bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pungkasan, Nabi sing ngajak marang dalan kabeneran, nutuhno halal lan haram, pramila manut sing temenan marang Nabi akhir zaman, supaya gesang ono ing jaman gak karu-karuan bisa oleh hidayah pangeran, prilakune manut tatanan, nebi larangan, arupi mabuk-mabukan, kadang malah mabuk nang pinggir dalan, ngopi brandy whisky pil koplo pil pecicilan, tur ngudoni perawan sing liwat dalan, perawane pas rodok lumayan, melakoni koyo artis kawaan, tapi sayang ora tau sandalan, sikile jelek beratos koyo sikil jaran. Muga-muga sedaya sing hadir teng pengajian termasuk umat sing taat marang Allah lan Nabi akhir zaman. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Muharram adalah bulan yang amat sangat bersejarah di dalam Islam. Karena di bulan Muharram ada peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah Islam, yakni peristiwa hijrah, pindahnya Nabi dari Makkah menuju ke Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hijrah mempunyai dua makna. Pertama maknanya yakni tempat, yang kedua adalah maknawi, yakni nilai. Hijrah secara maknani pertama berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain
tujuannya supaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Hijrah semacam ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Di saat Rasul mensiarkan Islam, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, perjuangan baginda Nabi tidak pernah bertaburkan bunga di kanan kirinya, akan tetapi penuh onak dan duri. Rasul dicaci maki, Rasul dihujat, Rasul dilempar dengan kontoran onta. Maka Rasul dan para sahabat berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, hijrah secara maknawi yakni nilai. Secara badan kasar, kita tidak pernah berpindah dari Surabaya menuju ke Jakarta. Secara badan kasar kita tidak pernah berpindah dari Surabaya ke luar negeri. Tetapi secara nilai berpindah dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat sing awale bujat wonge gelem bertobat. Nah iya kandhani kok. Makanya orang yang berhijrah secara maknawi menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Prinsipnya man kana yaumuhu hadza khairun min amsihi fahuwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dengan hari kemarin, dia tercatat menjadi orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sala'an min amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini kok sama dengan hari kemarin, maka dia tercatat menjadi orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halik. Barang siapa yang hari ini kok lebih jelek dengan hari kemarin, maka ia tercatat menjadi orang yang binasa. Na'udzubillahi min. Oleh sebab itu orang yang berhijrah secara maknawi, bagaimana prinsipnya? Hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin, dan esok harus lebih cemerlang dengan hari yang kita hadapi saat sekarang ini. Ternyata orang yang berhijrah secara maknawi sanggup menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang berhijrah secara maknawi ternyata orang yang hatinya selalu bersih, yang selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Makanya mau melakukan amal kebajikan, dia mau melakukan amal soleh karena batinnya betul-betul bersih, mengenal pada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya yang selalu berzikir sulukul batni, berjalan kepada batinuhu la ilaha illallah, batinnya selalu berzikir la ilaha illallah. Maka orang Jawa tidak bisa membaca sulukul batni, akhirnya menjadi lagu seluku atau elang seluku batok ilo ciro menyang Solo oleh tarung muda suku batok sangat siro menyang Solo oleh tarung muda. Yang urip kanggo ibadah sholawat Allah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ada tamam ilmillah
Coba yang kompak, ajarinya diam dulu. Baca sholawat bareng-bareng nih. Sing ngotot, sing semangat. Sing gak ngotot, gak semangat, tak denakno juga. Allahumma sayyidina Muhammadin ada kabar ilmiah Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ada kabar ilmiah daimatan bidawami mulkin sholatan daimatan bidawami mulkin Orang yang mau berhijrah secara maknawi, secara nilai adalah orang yang bersih batinnya. Tanda orang yang bersih batin adalah orang yang mempunyai keimanan yang mengurat di dalam batinnya. Iman bukan wilayah lipstik. Keimanan bukan hanya penghias bibir. Keimanan bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi keimanan yang sejati harus wa'amalu bil arkan, dikerjakan dengan amal perbuatan. Lahiyo kadang loh, orang yang punya iman, hatinya yang selalu bersih, maka perilakunya harus menunjukkan keimanan. Iman memang gak terlihat, tapi gejala yang ada. Amik bunyi, ada gejala. Apa namanya? Setrum. Iman juga laksana setrum. Gak terlihat imannya, gejala yang ada. Amik bunyi, karena ada setrum. Terlihat setrumnya? Enggak. Kok tahu kalau ada setrum? Ya, dari mana? Gejala dari setrum bisa memunculkan suara.
Ojo lampu nyala karena ada setrum atau listrik. Jenenge lampu nyala ya mesti ada listrik. Karena ada terlihat setrumnya enggak. Kok tahu kalau ada setrum? Ya, dari mana? Gejala dari setrum menunjukkan lampunya nyala. Kipas angin muter karena ada jangan menggunakan kipas. Karena ada setrum. Terlihat setrumnya? Enggak. Kok tahu kalau ada setrum? Iya. Dari mana? Gejala dari setrum menunjukkan karena kipas anginnya muter. Iman juga demikian. Enggak terlihat imannya, gejala yang ada. Oh, dia punya iman. Kenapa? Rajin sholat. Terlihat imannya? Enggak. Kok tahu kalau punya iman? Iya. Dari mana? Dari sholatnya menunjukkan dia punya iman kepada Allah Subhanahu. Dia punya iman. Kenapa? Ramadan mau berpuasa. Terlihat imannya? Enggak. Kok tahu kalau punya iman? Ya, dari puasanya menunjukkan dia punya iman kepada Allah Subhanahu. Dan sekarang ada setrum. Tapi emik enggak bunyi, lampu enggak nyala, kipas angin enggak muter. Ada setrumnya, tapi enggak ada gejala. Namanya apa? Konslet. Ngaku Islam, ngaku iman, enggak sholat kok. Ngaku Islam, ngaku iman, Ramadan enggak puasa kok. Ngaku Islam, ngaku iman, enggak mau melakukan amal soleh, berarti kok. Sekarang banyak umat Islam yang kok. Tanda Islam, alma mater Islam, pakai songkok, pakai jilbab. Kalau konslet batinnya, meskipun dia pakai songkok, meskipun dia berjilbab, kalau hatinya sudah konslet, disuruh ibadah berat. Kenapa? Nah iya. Loh, orang itu kalau batinnya sudah konslet, menunjukkan mata batinnya tertutup, dohirnya saja terbuka, tapi mata batinnya tertutup. Kalau sudah tertutup mata batinnya berbahaya, gak ngerti halal haram. Waktu aspal katok sulang pacul singkal diuntal nyengkal. Nah iya. Loh, orang kalau batinnya konslet, mohon maaf Mas Mbak, orang yang semacam ini ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi. Orang kalau batinnya sudah konslet, iman yang gak ada di dalam batin, bahaya. Ayu wong ganteng. Ketika nggak punya iman, bahaya. Ayu gak duwe iman, geteman. Ganteng gak duwe iman, gowoan. Zaman akhir banyak iman pinter, ketendang banjir, katut maklam. Sekarang ngakunya kadang pemuda-pemudi Islam, tapi fakta di lapangan malam minggu berpeidalan. Isinya megur arek gendaan. Yang perempuan kemainnya lakinya nggak begitu kaya. Motor cuma BB 75, kenal potnya mintok, mau digonceng mentah problem, tak paham ya tapi. Lu zaman sekarang kalau nggak punya iman, imannya nggak ada di dalam batin, bahaya. Oleh sebab itu kuatkan iman kita, semangat melakukan ritual-ritual keagamaan supaya batin kita hidup. Batin kalau sudah hidup itu digambarkan oleh para ahli salaf, pada alapa dengan para ahli tasawuf. Batin yang hidup, hidupnya batin itu laksana hidupnya ikan di dalam laut. Mulai zamannya Nabi Adam sampai zamannya Adam Jordan, ikan itu kerasan di dalam laut. Kalau ada ikan gak kerasan di lautan, ada namanya ikan mati. Ikan kalau sudah mati mudah terpengaruh. Dikasih kecap rasanya manis,
dikasih micin rasanya sedap, dikasih garam rasanya, dikasih cabai rasanya. Ikan tongkol kalau hidup meskipun lautan itu asin, ikannya tidak pernah ikut asin. Kenapa? Hidup. Orang yang punya iman laksana ikan dalam air, kerasan di pengajian, kerasan di majelis taklim, kerasan di majelis zikir, senang meramaikan masjid, meramaikan musola. Tapi kalau sudah nggak kerasan di masjid, di musola, majelis taklim, majelis zikir, itu ibarat ikan keluar dari air. Ikan apa? Hidup, orangnya mati. Iya. Lewis melek motor merem hati. Oleh sebab itu orang yang tidak betul-betul hidup ritual mantap, ibadah semangat. Cuma hatinya merem, batinnya itu sudah tertutup, iman yang tidak ada, dia tidak pernah melakukan amal soleh. Oleh sebab itu orang yang berhijrah secara maknawi, dia semangat melakukan ritual keagamaan. Jangan sampai identitas kita cuma Islam, KTP, Islam KK, Islam identitas, Islam disuruh ibadah, nggak mau, besok yang masuk surga, KTP ini, ngomik, remek, merokok. Lebih-lebih kita berhijrah secara maknawi, keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, sing awal bejat, gelem bertobat. Ayo, harus semakin mantap kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dilakoni, sholat dilakoni. Jangan sampai kita terjebak hanya dengan mengandalkan dohirnya saja. Ingat, ritual yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ini yang akan menyelamatkan kita besok di akhirat. Meskipun orangnya ganteng, cantik, kalau nggak ibadah, remek-remek sulit. Ingat, raga kita ini raga kita, jangan kita andalkan. Manusia mulia di hadapan Allah bukan dari tata lahir, akan tetapi dari tata batinnya. Melalui sing ayu aja kepayu. Ini waktu ngomong omong melok orang ayu. Cantik itu kan kalau masih muda kayak gini. Kalau sudah tua hilang cantiknya, betul apa enggak? Masih muda kayak gini kelihatan gagah, ganteng, cenom. Coba usia sudah 70 tahun, melaku saja karena itu pintu. Lu kelihatan sakit sing bocor. Bukan ukuran manusia mulia di hadapan Allah. Cuma hati dan amal perbuatannya. Gitu nggih? Ayo berhijrah secara maknawi. Jangan kau andalkan rupamu yang cantik. Jangan kau andalkan wajahmu yang tampan. Manusia mulia di hadapan Allah, hati dan amal perbuatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat hartamu, yang dilihat Allah adalah hati dan amal perbuatanmu. Kang aran soleh bagus hati kerokoman sahih ilmu laku lama ribati manjur rasanya ya Rasulullah. Muhammad Allah Allah ya Rabbi aja Oh,
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata orang yang soleh, orang yang baik hatinya mempunyai nilai keimanan ketakwaan. Orang yang iman takwanya mantap, mau melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah itu maju, larangan itu mundur. Makanya kalau bisa maju mundur, kata Syahrini apa? Cantik, sholat, maju, baca Quran, kompak, balik. Yang gak kompak tak nggak mau kudu nembak. Sholat, baca Quran, sholawatan, pacaran, semua dimaju. Dari mundur, maksiat, baca Quran, judi, sholawatan, pacaran, ngaji, maju mundur, yang sanggup melaksanakan perintah, meninggalkan larangan adalah orang pilihan. Dinilai oleh Allah bukan dari raga, bukan dari wajah, bukan dari materi, pangkat finansial, akan tetapi dari hati dan amal perbuatan. Ternyata orang yang berhijrah secara maknawi, dia sanggup bertakarub kepada Tuhan, menjadi pribadi orang yang lebih baik dan lebih baik, terutama dia melakukan ibadah, utamanya sholat 5 waktu. Sholat itu perintah yang amat sangat istimewa. Kenapa? Bukan ayat saja yang turun, Rasul dipanggil langsung. Saking pentingnya sholat. Makanya ayo jangan sampai berani-berani meninggalkan sholat. Sholat ibadah mudah, gampang. Modalnya sholat apa? Menutup aurat. Kalau seumpamanya nggak ada yang buat menutup aurat, misalkan seandainya ini pernah dibatsul masailkan. Kalau memang nggak ada yang buat menutup aurat, posisi darurat, mohon maaf, ini pernah dibahas, dibatsul masailkan. Kalau memang nggak ada yang buat menutup aurat, kain nggak ada, kertas nggak ada, dedaunan nggak ada sama sekali. Bagaimana? Ini posisi darurat. Kalau memang nggak ada, fikih ngatur, boleh sholat telanjang, tapi nggak syukur telanjang, ada syaratnya. Syaratnya paling enggak 3, 1 harus di ruang tertutup. Jadi nggak boleh saya habis ceramah kayak gini nanti asal sampai jamaah masjid dulu. Yang kedua harus gelap gulita. Remang-remang aja nggak boleh, apalagi terang kayak gini. Betul pada Allahu Akbar. Yang ketiga, nggak boleh berjamaah. Laku kok jamaah. Kita lakukan Allahu Akbar. Wow, keren. Lah sholat itu paling gampang, paling enteng, tapi paling wajib. Orang yang berhijrah secara maknawi, yang awalnya gotang sholatnya, bolong-bolong sholatnya semakin istiqomah. Allahumma
pelaksanaan sholat dilakukan dengan cara berjamaah. Makanya jamaah itu jelas diterima. Sebab apa? Karena rombongan. Sesuatu kalau rombongan itu pasti nyampe tujuan. Mau ke Jakarta, yang di Jakarta supir aja, penumpang nggak nyampe. Oh, nggak penumpang nggak ngerti Jakarta, nyampe apa Jakarta apa enggak? Nyampe, sebab supirnya ngerti. Supir nggak ngerti, penumpang satu ngerti Jakarta, nyampe apa enggak Jakarta? Karena ada yang namanya penumpang ngerti Jakarta. Sholat itu rombongan, mesti keterima. Sebab apa? Rombongan. Sholat itu memang syaratnya berat supaya keterima. Apa? Harus khusyuk. Kalau sendiri pasti sulit. Sholat khusyuk dewean nemu angel, kita nggak bisa khusyuk. Khusyuk itu kelasnya para nabi, para rasul, para wali. Kita suruh khusyuk sulit. Pertama aja niatnya mantep, diniat mau dimantep mau merem usul nih korban arba terus tak bilang berarti Allahu Akbar. Habis bar yuk bar kafe. Pikiran hati kita udah pergi jauh kemana-mana, apalagi pas lagi putus cinta. Sholat Allahu Akbar. Kenapa nasibku jadi begini? Tapi Rasul memberikan solusi, Rasul memberikan jalan keluar. Ada sholat gak khusyuk tapi diterima oleh Allah dengan cara apa? Sholat berjamaah. Hanya kalau jamaah itu mesti diterima setelah rombongan. Dan supaya kompak jamaah, ayo saya sering menyampaikan, kernetnya itu harus yang suaranya lantang, suaranya enak. Siapa kernet? Muadzin, tukang adzan. Kernet itu harus semangat. Muadzin harus semangat, jangan sampai jadi muadzin lolo. Makanya kernet itu semangat, jangan lihat di terminal kan semangat. Nggak ada kernet loyo, mesti semangat. Sidoarjo, Surabaya, Jember, Tulungagung, kale, semangat. Pernah ada kernet loyo, Sidoarjo, Surabaya, Tulungagung, Trenggalek, jadi penumpang emang. Ada kalau loyo, yang mau jamaah enak ini utamanya ini yang masih muda-muda, masih ini, ayo muadzin, suaranya enak, adzan pahalanya lebih besar daripada imam. Itu muadzin. Kenapa kalau lebih besar daripada imam? Iya, imam cuma imam. Muadzin itu bengak-bengok, teriak-teriak, manggil supaya orang berjamaah. Imam cuma Allahu Akbar. Muadzin, suaranya yang enak, pahalanya juga banyak. Itu muadzin, suaranya enak, nadanya yo sing tepat. Pernah contoh kalau saya Pak kepala sekolah, muadzin suara enak. Saya dulu masih muda jadi muadzin, suara lumayan enak, makanya jamaah lumayan banyak. Suaranya enak. Ayo suaranya yang enak, vokal-vokalnya, nadanya juga harus yang tepat. Jangan mengandalkan suara enak, nadanya nggak tepat. Mentang-mentang penyanyi dangdut nanti adanya nadanya dangdutan. Ayo Rasulullah. Ayo Rasulullah. Ayo Rasulullah. Itu suaranya enak, nadanya nggak tepat. Terus yang kedua, jangan sampai terlalu panjang. Pernah saya menyampaikan,
Di daerah Jember itu pernah ada muadzin suaranya enak, ini kejadian asli, nggak bohong. Suaranya enak, tapi terlalu panjang, saking dawane kelaren buntutnya keliru. Karena terlalu panjang lupa tuh. Lu teman di daerah Jember. Hayya 'alas shalah. Makanya jangan terlalu panjang. Muadzin itu yang penting suaranya enak. Terus jangan terlalu kuat juga, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil juga masalah. Suaranya itu cempreng, gak enak belas, terlalu kecil. Kan biasanya di desa-desa masjid bagus, muadzinnya SD belum tamat. Sarung serba dodo, songkok miring, celananya merah, pendek, adan. Kemudian waktu gak jamaah incen kok produksi saya coba. Itu terlalu kecil. Yang terlalu tua juga demikian, cuma biasanya kalau subuh, kalau di desa, ya Allah yang semangat ke masjid itu orang tua. 3:30 akan udah berangkat, yang muadzin tua. Jamaah malas, muadzin suara nih gak enak, tau kayak misal. Udah ujian, udah subuh, kuping rumah lo kering. Yang jamaah satu towek misalnya, sarungi ngepir. Ilok no tonggo dimba sarungmu kok ngepir. Ora apa-apa sarung ngepir, nek tipu bendal. Jamaah satu imamnya kemenyek, subuh aku jamaah luruskan barisannya. Jadi jamaah iya, ini luruskan tembok. Habis sholat ngobrol di masjid, podo-podo tuwek. Waktu sama Wak Mentul, ada apa Min? Masjid besar kayak gini yang jamaah cuma hanya kita, ya nggak apa-apa. Kan jadi masjid bagi kita berdua. Ya nggak gitu, kalau kita mati bagaimana? Ya sebelum mati masjid itu dijual enak masjid itu. Bawa Cino nih kok ini ada masjid dijual kok, jadi Cino nih hanya. Ini umat Islam sudah pada gila. Ada masjid dijual. Aku nggak mau beli nanti malah seperti jago hanya. Ayo makanya muadzin yang enak, subuh yang kompak, lebih-lebih berjamaah. Sholat subuh itu sholat yang istimewa. Kenapa? Sholat yang disaksikan oleh malaikat. Itu sholat subuh. Makanya peringatan sholat subuh itu banyak. Selain sholat subuh mungkin ya kentongan, ketuk, adzan, pujian, sholat, qomat, sholat. Tapi kalau subuh, sebenarnya Allah sudah bangunin makhluk manusia. Cuma lantaran hewan yang awal dibangunkan oleh Allah. Nyatanya kadang jam 3 manusia dengan jago lebih bangun awalnya lebih awal jago daripada manusia. Nyatanya jam 3 jago peluru. Astagfirullah. Astagfirullah. Burung puter juga bangun. Burung kutilang nyanyi, lameli kolang-kolang. Lu semudah di sawah, kodok-kodok bunyi, kul tingkul. BPI lu tangi, melek. Lu banyaknya kalau tangi, enak. Astagfirullah. Lameli kolang-kolang, kul tingkul, melek, mepet subuh tarhim masjid musola. Assalatu wassalamu alaihi
Biasanya kalau suku yang bangun awal itu bapak apa ibu kalau di rumah? Ibu, ayah, ibunya biasanya bangun opo nang kompor dan sholat malah nang kompor. Sebelum tarhim berkumandang kentongan ama beduk ditabuh, itu tinggalan para wali. Dulu mic belum ada, speaker belum ada, salon belum ada. Wali membuat penkentongan ama beduk untuk mengingatkan masuknya waktu sholat. Dong 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 dong. Masjid cik kotong 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 dum 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 sep 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 dum kotong 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 dum 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 sep dum. Baru azan subuh. Loh, kalau seumpamanya pahala sholat subuh itu ditunjukkan, yakin semua umat Islam pasti akan sholat subuh berjamaah. Meskipun sampai loro pengen ngesok di dalam masjid, berangkat ke musola untuk apa? Berjamaah. Cuma sekarang banyak orang yang melupakan ibadah. Hatinya sudah tertutup, imannya sudah nggak ada, batinnya tidak mempunyai ketakwaan. Akhirnya gara-gara materi mencari maisha, lupa kepada Allah Subhanahu. Yang ayo podo sembahyang, yang ojo ninggal sembahyang, yang temenono yang sembahyang, tapi saya akeh wong Islam sehingga sembahyang buru pondolan tunyane ganti lali marang pengirane sholat lali ora dilakoni yakti besok dadi wong rugi ono aset habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Walhasil, orang yang berhijrah secara maknawi, yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, sing awali bejat dadi wong sing bertobat, ritual mantep, dia semangat melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu. Yang kedua, sosialnya juga mantap. Prinsip yang dibangun apa? Sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi membantu orang, tolong menolong, ada asa ada asuh, ada asa asih asuh. Nolong wong jangan melihat orangnya yang bagaimana, agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa. Kalau mau nolong orang ya tulungan. Ada mau kecelakaan, kakinya patah, tolong, jangan ditanya agama. Jangan sekali coklat agama mau bohong. Islam itu NU mau mati ya NU, partai mau aku selamat mati caca. Loh, kita sebagai makhluk sosial, manusia itu bisa hidup karena ada manusia lain. Hidup manusia dalam ketergantungan, betul apa enggak? Ada orang kaya karena ada orang miskin. Yang kaya harus bersyukur dipanggil kaya karena ada orang miskin. Yang cantik, ganteng karena ada yang jelek. Mulane sing ayu, sing ganteng, ojo ngenyek nang sing elek, ayu dulu ketulung karo sing elek. Ayo sak mene iki, nek ayu kabeh, ya gak mungkin. Kudu enek sing elek. Sak mene kabeh lanang-lanang iki kudu enek sing ganteng. Liyane kudu elek, kudu ganteng, kudu elek. Lo semuanya ini, ayo semua laki-laki ini. Lo memang harus ada keseimbangan. Harus ada yang ganteng, ya kudu enek sing ganteng. Liyane kudu sing
Sing elek akeh, sing ganteng siji. Lah iya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu harus baik dengan sesama manusia, dengan temannya harus baik, jangan suka bertengkar, ojo gampang ngomong, ngomel. Ingat, lisan itu enggak bertulang, salah omongan masuknya di dalam hati, betul apa enggak? Lisan itu kecil, cilik, ciut tapi lego, luas ini lisan. Tapi sekali merusak hati seseorang, tertanam selamanya, cilik, ciut tapi lego. Lo kok bisa luas lisan? Mohon maaf, sapi besar apa enggak? Melebunnya yang gini. Ayo sapi dibeleh dagingnya kan dimakan. Cilik, ciut tapi lego. Pasar sayur tiap malam banyak sayur, truk-trukan, melayunya yang gini. Kambing besar dibeleh jadi daging dimakan, cilik ciut tapi lego. Seberapa sih lebarnya lisan kita? Kalau mulut saya itu mungkin cuma 5 cm panjang lebarnya. Kan mulut saya kan agak mungil. Tetapi meskipun kecil, ketika salah omongan sampai masuk ke hati seorang, ini akan melekat pada orang tersebut. Makanya harus hati-hati. Kadang kita makan sesuatu yang dimasukkan di lisan, masuknya hati-hati. Betul apa enggak? Makan hati-hati. Banyak orang enggak berani maruki, makanya kalem-kalem, belepotan dikit, ambil tisu. Minum juga hati-hati. Tapi yang keluar dari lisan kadang ngewok-ngewok, menfitnah orang, mencaci maki orang, diomongin dengan orang tua, gak berangkat malah bantah. Nah, sholat yang keluar kadang gak baik, yang keluar di lisan kita kadang-kadang menyakitkan batin seseorang. Ayo dijaga lisan, gak bertulang, salah omongan mancep menceruni. Orang kalau hatinya sudah sakit karena omongan seseorang, maka ketemu sudah nggak nyaman. Salipan harus kecucak, rengah, pencak, lerak, petotak, bawah dulu memberi bantar berdoa. Doanya sudah nggak enak. Yang satu dari barat, satunya dari timur, jalan salipan. Yang dari barat ngomong demit liwat, yang dari timur setan liwat demit, setan demit setan. Lu nggak merasa kalau orang tua itu grandong semua? Allah, oleh sebab itu ayo sosial mantap, ritual mantap, insya Allah kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentang-mentang suke cobodo semuke, bodoh iku memile, besok bakal mulai. Mentang-mentang suke cobodo semuke, bodoh iku memile, besok bakal mulai. Bondo iku mungile, besok bakal mulai. Sholli wa sallim iman ala kamata. Sholli iman ala kamata. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ahli wal ashab biman qad wa'ada. Mentang-mentang ayu copodo gemayu iling lokomu nek wis apa ora ayu. Mentang-mentang ayu copodo gemayu
no orang bayu sholli mentang-mentang gagah kakean pola kakean orang ibadah besok bakal susah mentang-mentang bagus copot kebentus bagus yang ratus aku mikono gagah yang orang ibadah besok bakal susah sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man mungkin sekian dari kami. Mohon maaf suaranya agak sisa-sisa. Kemarin dari Madiun, Pacitan, terus Gerobokan Jawa Tengah tadi malam nyampe. Besok masih ada di Sulawesi. Bulan depan masih ke Malaysia, kampungnya Upin Ipin. Doakan saya sehat walafiat. Itu Mas Bali. Dan sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf deh. Saya cuma bisa menyampaikan, ayo menjadi pribadi yang batinnya selalu bersih. Boleh mata lahirmu terbuka, tapi yang terpenting terbuka mata batin. Kalau mata lahir cuma ukuran luar, makanya yang terpenting adalah mata batin. Kalau ada istilah orang mengutarakan cinta, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke itu bagi orang yang apa itu namanya mabuk dengan cinta karena dia melihat. Kalau cinta dari mata turun ke hati, terus piye kalau buta? Bagaimana dengan orang yang enggak melihat? Ternyata adalah mata batin. Itu nggih. Sebelum saya tutup, bekas telapak kakiku aku tinggalkan di sini. Tapi senyumanmu akan aku bawa pulang. Mari kita berdoa semoga pengajian pada sore hari ini membawa berkah. Semua yang hadir diberikan keimanan, ketakwaan oleh Tuhan yang Maha Muda. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil ilmi wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.